Subhanaka bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian yang R atau provide. Nah, pada kesempatan ini peserta didik diminta untuk menganalisis kembali ide-ide penting atau think, terus melakukan refleksi atau refleks, dan memberikan komentar atau revise. Jadi di bagian R ini ada 3 hal penting. Pertama, reading, refleks, dan revise. Nah, yang pertama, untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut sesuai dengan hal penting yang 3 tadi, yang pertama akan dijawab oleh Ibu Heni. Oke, pertanyaan yang pertama adalah Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, di sini kita bisa ambil kata kunci dari memikirkan ya. Memikirkan itu reading. Jadi di sini kita mengambil contoh materi pembelajaran pada materi naratif teks. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu setelah peserta didik mendapatkan penjelasan materi tentang naratif teks secara mendalam di tahapan equip sebelumnya, kemudian peserta didik diberikan sebuah teks naratif oleh pendidik atau guru, lalu peserta didik diminta untuk menganalisis unsur kebahasaan atau unsur teks pada naratif teks yang telah diberikan. Nah, di sini kata kunci dari reading adalah meminta siswa untuk menganalisis struktur kebahasaan yang ada di naratif teks itu sendiri. Kemudian akan dijelaskan oleh Rina. Oke, yang selanjutnya ada refleks. Nah, di sana ketika peserta didik sudah melakukan analisis dan untuk memberikan pemahaman apakah apa yang sudah dianalisis itu sudah dipahami, maka peserta didik akan dibuat untuk meminta teks naratif sendiri. Kemudian setelah membuat teks naratif, peserta didik akan diminta untuk melakukan presentasi mengenai teks naratif yang telah dibuat. Nah, jadi di sini di refleks ini itu bagaimana dia merefleksikan pemahaman yang sudah dipunya atau yang sudah dimiliki dari hasil analisis, dari hasil pemahaman penjelasan dari gurunya. Selanjutnya oleh yang pertanyaan nomor 3. Baiklah, pertanyaan nomor 3, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Revise ya. Revise di sini contohnya seperti ya, setelah peserta didik mempresentasikan hasil dari teks naratif tadi, tugas seorang guru atau pendidik adalah memberikan masukan atau komentar yang membangun untuk peserta didik supaya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam teks naratif tersebut. Apabila ada kekurangan akan diberikan masukan, dan apabila ada tanggapan atau kritikan akan diberikan oleh peserta oleh pendidik sendiri, sehingga akan berdampak positif untuk pembelajaran kedepannya ya. Itu jadi di bagian R ini pembelajaran atau proses pembelajaran yang biasa dilakukan untuk menentukan pemahaman peserta didik. R atau itu apa? Provide. Ya. Apa makna provide? Menyediakan. Nah, kalau dari kata provide itu menyediakan. Nah, di sini menyediakannya itu yang pertama reading, yang kedua refleks, dan yang ketiga revise. Nah, yang pertama reading itu peserta didik itu dimiliki untuk memikir ide-ide penting. Misalkan contohnya tadi teks naratif. Nah, untuk mengetahui pemahaman peserta didik apakah teks naratif yang sudah saya jelaskan itu paham nggak. Nah, jadi kita memberikan teks naratif, mereka menganalisis struktur teks naratifnya, unsur kebahasaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada refleks. Nah, untuk merefleksikan kembali pemahaman peserta didik, yaitu mereka harus membuat teks naratif itu sendiri. Nah, setelah dibuat tentunya tidak hanya sekedar dibuat, tetapi harus paham apa yang dibuat sehingga dilakukanlah presentasi. Nah, setelah melakukan presentasi, baru yang ketiga revise. Nah, di revise ini tentunya guru memberikan komentar, bukan hanya sekedar mereka presentasi biasa, tetapi ada komentar, tanggapan. Tanggapannya itu baik positif
Nah, positifnya itu untuk memberikan pengetahuan apakah ada yang perlu ditambahkan atau pengetahuannya sudah bagus, sudah mantep nggak pengetahuannya. Kalau misalkan ada yang keliru, ya perlu diperbaiki untuk kedepannya supaya mendapatkan dampak positif bagi peserta didik. Oke, kalau peserta didik tidak bisa melakukan refleksi karena ada faktor tertentu, misalnya apa yang harus dilakukan oleh itu? Yang buat karena kalau misalkan peserta didik tidak bisa melakukan refleksi atau mungkin peserta didiknya malu tampil di depan gitu, hanya sekedar membuat. Nah, dari berdasarkan tulisan tersebut juga bisa kita komentari, oh tulisan teks naratifnya ini ternyata di bagian ini strukturnya ini salah loh, ternyata dia terbalik gitu. Jadi tidak hanya sekedar presentasi, tetapi yang telah dibuat itu bisa kita nilai atau berikan komentar. Pada saat anak melakukan refleksi, guru juga harus mendampingi kegiatan anak melakukan refleksi. Ya, karena kita kan akan memberikan komentar, tidak hanya sekedar melihat saja, tapi kita dampingi. Karena kan dari awal kita sudah memberikan penjelasan. Setelah melakukan penjelasan, kita memberikan teks naratif untuk menganalisis penjelasannya itu sudah paham. Baru setelah paham, dia refleksikanlah untuk dirinya dengan membuat teks naratif. Nah, setelah itu kalau misalkan untuk memberikan pemahaman lebih lagi, untuk merefleksikannya lagi, ya kita berikan presentasi. Bagaimana dia mempresentasikan hasil karyanya. Profile yang Anda lakukan ini apakah harus didasarkan atas tujuan pembelajaran atau bagaimana? Tentunya atas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan mereka untuk mampu memahami teks naratif, mampu mengetahui struktur dan sebagainya. Jadi kan kita menyediakan ruang. Nah, ruangnya itu ya tentunya direfleksi itu, ruang untuk membuat sendiri teks naratif dan melakukan presentasi. Itulah tujuan, sehingga mampu mereka membuat teks itu dan mempresentasikan teks yang itu. Oke, siapa namanya? Saya Henny. Singkat saja. Yang Anda pahami tentang profile itu apa sebenarnya dalam implementasi pembelajaran. Yang saya pahami dari langkah ke berapa ini dah? Empat, yaitu R ya, lebih ke provide atau menyediakan. Di sini menyediakan itu lebih kepada fokus kepada peserta didiknya, di mana kita sebagai pendidik atau guru itu memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk bereksplorasi, terserah mereka maunya kayak mana, tentunya dengan tahapan 3R tersebut. Yang pertama itu ada reading itu dalam bahasa Inggris itu memikirkan kembali apa yang sudah kita sebagai guru sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan. Kemudian apakah siswa itu mampu memikirkan kembali apa yang telah kita sampaikan, mampu menyerap. Lanjutkan apa yang disampaikan. Reading terus Reading reflect ya, reflect ya. Reflect di sini ya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa menampilkan apa sih yang sudah mereka pelajari terhadap pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Apabila ada salah miskonsepsi atau kekeliruan, bisa pendidik itu langsung mengomentari atau memberikan masukan secara langsung untuk pembelajaran ke depan supaya bisa lebih baik. Oke, terima kasih ya.